Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang komparatif akuntansi di negara maju di Asia. Dalam mata kuliah akuntansi internasional berikut, nama-nama kelompok 3, yang pertama ada Kak Arif Rahman, yang kedua ada Kak Iis Rahmawati, yang ketiga ada Miki Gustiana Sobarnas, yang keempat Rosita, dan yang kelima Susi Nurbayanti. Nah, berikutnya ada foto-foto dari tim kami. Yang pertama ini fotonya Kak Rahman, yang kedua fotonya Kak Eis, yang ketiga fotonya Rosita, yang keempat fotonya Kak Susi, yang kelima fotonya Kak Miki. And this is the picture of my team. Nah, selanjutnya kita langsung aja bahas mengenai akuntansi komparatif negara maju di benua Asia. Yang pertama ada pengertian komparatif akuntansi, yakni adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Pengetahuan khusus tentang akuntansi dalam sebuah negara diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan negara tersebut. Nah, selanjutnya akuntansi komparatif, standar akuntansi dan regulasi atau aturan, termasuk pula hukum dan anggaran yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dengan demikian, standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar. Namun praktiknya sebenarnya mungkin berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Nah, di sini kami akan membahas akuntansi komparatif negara maju yang ada di Asia. Langsung aja, negara yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nurbayanti dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang komparatif akuntansi di negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara kecil yang berada di Selat Malaka. Walaupun wilayahnya yang sempit dan kecil, Singapura mampu menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Mengapa demikian? Ya, karena negara Singapura telah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa atau perdagangan. Jenis industri yang ada di Singapura antara lain industri pengalengan ikan, minuman kemasan, daging, buah, dan pengolahan kayu. Saat ini, negara Singapura telah menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang lebih modern, wilayah yang strategis, keadaan politik, dan keamanan yang stabil membuat negara Singapura sebagai tujuan investasi bagi negara-negara barat. Negara Singapura juga memiliki pendapatan per kapita yang tinggi loh dari negara-negara lain. Selain itu, negara Singapura memiliki sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Oleh sebab itu, negara Singapura mampu menjadi negara maju di Asia Tenggara. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah sarana prasarana salah satu pelabuhan di Singapura. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar akuntansi di Singapura. Standar akuntansi dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 harus memenuhi SFR. Singapura telah mengadopsi semua standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IASB kecuali AIS nomor 40 tentang investment property yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2015. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Singapura Standar Pelaporan Keuangan FRSS adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi ASC yang dibentuk oleh Departemen
instrumen keuangan. Perusahaan asing tercatat di Bursa Efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diketahui secara internasional seperti SAK. The FRSS erat model setelah SAK dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi. Persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi akuntansi ekuitas atau konsolidasi profesional. Nah, yang kedua adalah laporan keuangan. Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaturan transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan mereka mencatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang berhubungan. Di sini ada beberapa contoh standar akuntansi di Singapura adalah sebagai berikut. 1. FRS 2, yaitu persediaan. Standar akuntansi menyediakan persyaratan dan pedoman akuntansi persediaan. Standar ini menawarkan panduan untuk menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan ke nilai realisasi bersih. Hal ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Yang kedua ada PSAK 2. Ketika persediaan yang dijual, nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan terkait diakui. Biaya persediaan harus diberikan dengan menggunakan rumus biaya yang pertamain. First come, FIFO, atau rata-rata tertimbang. Persediaan harus diukur pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih. Yang ketiga, FRS 18, pendapatan. Tujuan PSAK 18 standar akuntansi adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang dihasilkan selama perjalanan bisnis. Masalah utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan kapan mengakui pendapatan tersebut. Yang keempat ada PSAK 18. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui pada saat itu. Kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Pendapatan harus diukur dengan nilai pasar wajar dari penerimaan atau piutang. Cukup sekian saya jelaskan. Terima kasih. Nama saya Tikusnya Sodamas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi di Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara di Asia Timur yang memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang genil, dengan nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impornya terbesar ke-11. Selain itu, Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The Group of 20 atau G20, Finance Minister and Central Bank Governors. Sebagai anggota dari G20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan dan lembaga keuangan untuk terdaftar di IFRS. Lalu ada regulator dan regulasi Korea. Regulatornya yaitu KASB, Korea Accounting Standard, dan G20, Group of 20. Dan regulasinya yaitu
Finance Ministers and Central Bank Governors, dan KFS atau Korea in Financial Reporting Standard. Lalu, laporan keuangan Korea. Korea menggunakan roadmap untuk adopsi Standar Korea International Financial Reporting Standard pada tahun 2007. Berdasarkan peta jalan, semua perusahaan yang terdaftar diminta untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan mereka di bawah KSAK dari tahun 2011. Selain itu, perlu ada referensi lain lembaga keuangan yang disediakan untuk penerapan KIFRS mulai tahun 2009. Perpajakan Korea. Di Korea Selatan menerapkan istilah earmark tax, di mana pajak pusat yang menerimanya sudah jelas ditujukan untuk bidang-bidang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rahwati, akan menjelaskan sistem akuntansi dari negara Jepang. Itu sistem pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi yang terdapat pengaruh yang jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang. Pada paruh tahun abad ke-20, pendirian akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua. Ide-ide dari Amerika Serikat yang berpengaruh akhir-akhir ini berpengaruh Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan pada tahun 2001. Perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sektor swasta sebagai pembuat standar akuntansi. Modal usaha Kairetsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal dari tahun 1990-an dan krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukan evaluasi penyeluruh atas pelaporan keuangan Jepang. Regulasi dan akuntansi Jepang. Pemerintah nasional memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasari pada 3 undang-undang hukum komersial, undang-undang pasar modal, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga hukum tersebut berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman MOZ atau hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Seluruh perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk memenuhi profesi akuntansi yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, dan schedule pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasar Modal yang diatur oleh Kementerian Keuangan. SEL dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal AS Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Regulasi dan akuntansi Jepang. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha atau Business Accounting Deliberation Council merupakan lembaga penasehat khusus bagi Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk
mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SLE BADC, diangkat oleh Kementerian Keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademis, pemerintahan, lingkaran bisnis, serta anggota berasal dari kalangan akademis Institut Akuntansi Publik bersertifikat di Jepang. Anggota BADC memiliki latar belakang akuntansi berbeda dengan latar belakang hukum untuk individu yang bekerja dalam masalah hukum komersial pada Kementerian Kehakiman. Didukung oleh organisasi penelitian yang dikenal sebagai Institut Penelitian Keuangan Perusahaan atau Corporate Financial Research Institute. JIPA merupakan organisasi profesional PCA di Jepang. Seluruh CPA harus memiliki anggota JIPA selain menyediakan tuntutan dan dalam pelaksanaan suatu audit. JIPA menerbitkan tuntunan implementasi dalam masalah-masalah akuntansi yang melakukan konsultasi dengan BADC dalam pembagian standar akuntansi. Laporan keuangan Jepang. Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yaitu antara lain 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Laporan bisnis, 5. Jadwal terkait, 6. Catatan yang melengkapi neraca dan laporan laba rugi, menggambarkan kebijakan akuntansi yang menyediakan tambahan lain, seperti pada negara-negara lain. Laporan bisnis berisikan ringkasan sistem bisnis dan pengendalian internal mereka, serta informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional. Laporan keuangan Jepang. Beberapa jadwal pendukung juga dibutuhkan tetapi terpisah dari catatan, yaitu 1. Perubahan pada obligasi dan hutang jangka panjang dan pendek. 2. Perubahan pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan. 3. Aset yang dijaminkan. 4. Jaminan hutang. 5. Perubahan pencadangan. 6. Jumlah dari dan untuk pemegang saham. 6. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan. 7. Penerimaan dari anak perusahaan. 8. Transaksi dengan direktur, auditor, berwenang, pemegang saham, dan orang ketiga yang menghasilkan konflik kepentingan. 9. Pembayaran gaji kepada kreditur pada direktur atau auditor berwenang. Akun perusahaan akan terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi. B. Anak perusahaan dikonsolidasikan. C. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. D. Metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan apresiasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasionalnya. E. Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar. F. LIFO dan rata-rata seluruhnya merupakan metode arus biaya yang dapat diterima. G. Aktiva tetap dinilai sebesar biaya perolehan yang disusutkan sesuai dengan hukum pajak. H. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya. I. Pajak pertangguhan terjadi untuk seluruh perbedaan karena waktu dengan menggunakan metode kewajiban.
negara yang selanjutnya yakni China. Akuntansi di China memiliki sejarah panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dimulai pada masa dinasti Xiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina yang menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxis dan pola-pola yang dianut oleh Uni Soviet. Nah, selanjutnya ada regulasi dan penegakan aturan akuntansi di China. Komite Standar Akuntansi Cina bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas. Anggota CASC terdiri dari para ahli yang berasal dari kalangan akademis dan kelompok-kelompok utama lainnya yang berhubungan dengan perkembangan akuntansi di Cina. CASC telah menerbitkan standar akuntansi terhadap masalah-masalah seperti laporan arus kas, restrukturisasi utang, pendapatan, transaksi non-moneter, kontingensi, dan sewa guna usaha. Nah, selanjutnya ada pelaporan keuangan Cina. Nah, pelaporan keuangan Cina itu mencakup yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, yang kelima ada penjelasan kondisi keuangan. Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan direktur permodalan, dan penyisihan laba. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan bersifat komparatif dalam bahasa Cina dan dinyatakan dalam mata uang Cina, renminbi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA Cina. Nah, selanjutnya nih, slide selanjutnya kita akan membahas pengukuran akuntansi China. Yang pertama itu ada metode akuisisi atau pembelian digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Yang kedua ada goodwill, harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Nah, yang ketiga ada konsolidasi proporsional, digunakan untuk usaha patungan. Yang keempat ada akun-akun anak perusahaan dikonsolidasikan apabila kepemilikan melebihi 50% atau terdapat kekuatan untuk mengendalikan. Nah, yang keenam ada biaya historis, merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud, revaluasi aktiva tidak diperkenankan. Yang terakhir nih ada aktiva berwujud didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat, umumnya dengan metode garis lurus. Nah, negara selanjutnya nih ada Thailand, teman-teman. Jadi teman saya akan ngebahas negara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman. Saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi nasional Thailand. Sistem akuntansi Thailand menghargai transparansi untuk kebutuhan informasi investor. ICAT didirikan pada tahun 1945. Prinsip akuntansi yang berlaku di Thailand adalah Thai GAAP, didasarkan pada IASS dan SAK. Federasi Profesional Akuntansi TPI merencanakan mengadopsi SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif 50 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand SET50. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi Thailand. Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami koordinasi. Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika. Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand (ICAAT)
yang didirikan tahun Accounting and Auditor of Thailand, IGAP, yang didirikan tahun 1948. Namun, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya. Sampai saat ini, ICAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS Thailand SEC, mewajibkan seluruh perusahaan tercatat di Bursa Thailand untuk diaudit oleh akuntan publik. Prinsip akuntansi yang berlaku di Thailand, THAI-GAP, didasarkan pada IASS dan SAK. Hanya beberapa Thai standar akuntansi TAP seperti akuntansi atau restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, utang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estate berdasarkan dari US GAAP relevan. Untuk laporan keuangan Thailand terbagi 5. 1. Share berdasarkan pembayaran. 2. Kombinasi bisnis. 3. Aset tidak lancar yang dimiliki dan operasi yang dihentikan. 4. Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. 5. Pelaporan NPIES Thai Financial Standard Entitas Non-Public Accountable. Demikian penjelasan tentang sistem akuntansi Thailand. Terima kasih.